Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas ke mata kuliah konsep pengenalan sains dan teknologi mengenai identifikasi kualifikasi teknis bidang teknik telekomunikasi. Sebelum masuk ke pembahasan kita, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lisna Juliani dengan NIM 2203979, kelas 5B Sistem Telekomunikasi. Mengenai tugas yang diberikan, saya sudah mengumpulkan 5 dokumen berupa daftar keminatan yang saya minati selama 5 semester ini. Yang pertama itu ada dari laprak, multiplexer, dan demultiplexer. Lalu yang kedua juga ada dari laporan praktikum, decoder dan encoder. Lalu yang ketiga juga dari laprak, gerbang logika dan implementasinya. Lalu yang keempat itu ada mikroprosesor, yaitu matkul di semester 3. Lalu ada juga Internet of Things, yaitu matkul di semester 5. Yang pertama itu ada laporan praktikum dari multiplexer dan demultiplexer. Untuk laprak ini sendiri itu dilakukan secara berkelompok dan saya sendiri termasuk di dalamnya gitu. Dan laporan praktikum ini dibuat setelah kami melakukan praktikum, yaitu merangkai multiplexer dan demultiplexer yang diampu pada mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 1. Mengenai praktikum ini membahas tentang rangkaian multiplexer dan demultiplexer dan bagaimana fokus pada pemrosesan sinyal digital. Untuk kontribusi saya dalam penyusunan laprak ini itu seperti merangkai, menguji, dan mencatat juga hasil pengamatan setelah praktikum. Lalu keterikatan keminatan, multiplexer dan atau biasa disebut MUX dan DMUX ini adalah komponen kunci dalam sistem komunikasi data yang cukup relevan untuk pengembangan Internet of Things. Dengan kemampuan untuk menyaring dan mendistribusikan sinyal, rangkaian ini memungkinkan perangkat IoT untuk mengelola dan mengalirkan data secara efisien yang penting dalam aplikasi seperti pengendalian perangkat dan pengumpulan data dari berbagai sensor. Lalu yang kedua, ada decoder encoder. Pada praktikum decoder dan encoder ini, saya cukup berkontribusi banyak dalam perangkaian dan juga pengamatan dan serta penganalisan hasil yang didapatkan. Decoder dan encoder ini juga dipelajari pada mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 1 yang memahami tentang konversi kode dan tampilan segmen. Saya membantu dalam merangkai komponen dan pengujian rangkaian untuk memastikan bahwa data biner dapat dikonversi dengan benar. Selain itu, laprak yang ada merupakan pembuktian hasil percobaan dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan teori yang ada. Untuk keterkaitan keminatan sendiri, encoder dan decoder sangat penting dalam sistem komunikasi data pada Internet of Things. Encoder dan decoder memungkinkan pengolahan dan pengiriman data dalam format yang dapat dipahami oleh perangkat lain dan memungkinkan interaksi yang lebih baik antara perangkat. Dengan memahami cara kerja rangkaian ini, tentunya kita dapat merancang sistem yang lebih efisien untuk pengiriman dan penerimaan data dalam aplikasi Internet of Things. Lalu ada laprak lain juga, yaitu gerbang logika dan implementasinya. Pada gerbang logika ini juga dipelajari pada mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 1. Laprak ini memahami tentang prinsip kerja dari gerbang logika dan bagaimana implementasiannya. Saya juga cukup berkontribusi banyak dalam praktikum yang dilakukan seperti merangkai, menganalisis hasil, dan membuat laporan praktikum. Dalam setiap percobaan sangat penting untuk memastikan semua koneksi di papan sirkuit dan mencatat hasil pengukuran tegangan dan tanpa beban. Pada praktikum yang dilakukan sebelumnya, saat itu kami melakukannya dengan menggunakan beban yaitu resistor dan tanpa beban yaitu tanpa resistor.
Lalu untuk keterkaitan keminatan, gerbang logika adalah fondasi dari semua sistem digital termasuk yang digunakan dalam Internet of Things. Memahami cara kerja gerbang logika membantu dalam merancang sirkuit yang kompleks dan efisien, yang sangat diperlukan dalam pengembangan perangkat Internet of Things. Keterampilan ini berkontribusi pada kemampuan untuk merancang sistem yang memproses menganalisis data secara real time. Lalu ada dokumen keempat yang menjadi keminatan riset saya, yaitu pada mata kuliah mikroprosesor. Pada mata kuliah ini, setiap mahasiswa mempelajari berbagai sensor yang ada dan bagaimana cara kerja sensor tersebut dengan menggunakan Arduino dan berbagai sensor lainnya. Salah satunya yang kita gunakan, yang kami gunakan sebagai mahasiswa dalam mata kuliah ini ada sensor ultrasonik, juga ada beberapa sensor lainnya seperti menggunakan sensor ultrasonik dengan output nyala lampu, lalu juga ada buzzer, motoservo, LCD, dan lain-lainnya. Pada mata kuliah ini, saya cukup berkontribusi banyak karena memang kami mahasiswa diwajibkan untuk mengeksplor berbagai sensor yang ada dengan menggunakan Arduino. Salah satunya saya sudah pernah melakukan praktikum dengan menggunakan sensor ultrasonik. Pembelajaran ini sangat relevan dengan perkembangan Internet of Things, di mana microcontroller dan sensor merupakan komponen kunci. Saya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara kerja dari sensor yang ada. Selain itu, mata kuliah ini juga berkaitan dengan topik proposal metode penelitian saya. Lalu ada juga mata kuliah Internet of Things yang saya masukkan dalam dokumen keminatan riset saya. Mata kuliah ini sedang saya tempuh di semester 5. Mata kuliah ini juga seperti lanjutan dari mata kuliah mikroprosesor yang dimana kami juga mempelajari berbagai sensor yang ada menggunakan microcontroller yang lainnya seperti Arduino, ESP, dan lain-lain. Pada Internet of Things ini, pada mata kuliah ini kami disuruh membuat sebuah project yang dimana project ini nantinya akan didemokan kepada dosen terkait seperti itu, dosen pengampu seperti itu. Pada mata kuliah Internet of Things ini, kelompok saya membuat project alat alat pengusir hama burung gitu, yang dimana alat ini dirancang untuk mengusir burung yang ada gitu, seperti itu. Seperti pada gambar, cara kerja dari alat ini adalah saat sensor PIR atau Passive Infrared Receiver ini mendeteksi sebuah gerakan, maka akan mengeluarkan suara dari speaker yang sudah disambungkan audio pada DF Mini Player ini. Kontribusi saya pada mata proyek kali ini, saya membantu merangkai alatnya serta juga menganalisis apakah hasil yang didapatkan sudah dapat mengusir burung atau belum, seperti itu. Pembelajaran ini sangat relevan dengan perkembangan IoT di mana sensor berperan penting dalam pengumpulan data dari lingkungan dengan memahami cara kerja sensor dan cara mengintegrasikan ke dalam sistem IoT sehingga memberikan cukup bekal untuk saya menyelesaikan proposal metode penelitian saya. Mungkin cukup uh, mengenai 5 dokumen yang saya kumpulkan mengenai keminatan riset saya. Berikut adalah salah satu keminatan riset saya yang berhubungan dengan dokumen-dokumen yang sudah saya kumpulkan tadi. Yaitu dengan judul Perancangan Sistem Sarung Tangan Penerjemahan Bahasa Isyarat Berbasis Sensor Flex MPU 6050 dan aplikasi Blink. Untuk pendahuluannya, perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi telah banyak peluang untuk meningkatkan interaksi manusia, terutama bagi penyandang disabilitas. Salah satu tantangan yang signifikan adalah komunikasi bagi pengguna bahasa isyarat. Sistem sarung tangan penerjemahan bahasa isyarat menawarkan solusi inovatif dengan mengubah gerakan tangan menjadi teks atau suara yang dapat dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini, kami merancang sistem sarung tangan yang menggunakan sensor flex dan MPU 6050 untuk mendeteksi gerakan tangan, serta aplikasi Blink untuk menampilkan hasil terjemahan secara real-time. Sedangkan pendekatan ini diharapkan komunikasi antara pengguna dan bahasa isyarat dan orang normal
dan orang normal biasa dapat terjalin seperti seperti biasanya, terjalin dengan nyaman seperti itu. Lalu yang kedua ada state of story, di mana perancangan sistem sarung tangan penerjemah ini tentunya sudah ada beberapa peneliti juga yang melakukan riset seperti yang saya lakukan, yaitu pada peneliti sebelumnya menunjukkan inovasi dalam alat bantu komunikasi seperti yang dikembangkan oleh Yahya pada tahun 2024 yang menggunakan sensor untuk mendeteksi gerakan tangan. Kombinasi sensor flex dan MPU 60 diharapkan dapat meningkatkan akurasi deteksi gerakan, sementara aplikasi Blink yang nantinya akan saya gunakan memungkinkan pemantauan real-time untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Meski ada kemajuan teknologi, tantangan seperti akurasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahasa isyarat masih menjadi kendala, seperti diungkapkan oleh Duwita dan Utami 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi modern dalam menciptakan sistem yang lebih efektif dan tentunya mungkin akan cukup nyaman dan membantu komunikasi antara 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 manusia normal dan penyandang disabilitas. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama itu studi pustaka melakukan kajian literatur terkait teknologi yang digunakan, termasuk seluruh sensor yang nantinya akan dipakai. Lalu ada desain sistem, merancang sistem sarung tangan yang mengintegrasikan sensor Plex, MPU 6050, dan skema rangkaian akan dibuat untuk memastikan semua komponen terhubung dengan baik. Lalu ada pengembangan perangkat keras, membangun prototipe sarung tangan dengan memasang sensor pada jari dan tangan. Lalu pengembangan perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi Blink untuk menampilkan hasil penerjemahan dari gerakan tangan secara real time. Dan ada pengujian serta evaluasi yang mana dilakukan untuk menilai akurasi dan responsivitas sistem dalam menerjemahkan gerakan tangan. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk meningkatkan performa sistem. Lalu yang terakhir akan ada dokumentasi yang mencatat semua langkah, hasil, dan analisis digunakan untuk dalam laporan akhir presentasi. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.